Halo teman-teman, kembali lagi di Suprayonosi. Hari ini kita akan bahas soal pemantapan yang keempat, soal TKA tahun 2025. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya mulai untuk pembahasannya. Silakan siapkan alat tulisnya dan buku tulisnya, barangkali ada hal-hal yang perlu untuk dicatat. Gitu. Baik, kita langsung ke nomor 1. Nah, di nomor 1 ini yang ditanyakan itu adalah hubungan makna. Nah, hubungan. Jadi kalau berhubungan berarti nanti berkaitan dengan konjungsi atau kata hubung yang ada di kalimat yang dimaksud. Nah, di sini itu ada 2 klausa. Yang pertama, harga bahan pokok naik drastis. Kemudian yang kedua, masyarakat tetap berbondong-bondong ke pasar tradisional untuk berbelanja. Nah, ini klausa yang kedua. Nah, hubungannya kita kaitkan dengan konjungsinya. Nah, konjungsi di sini itu adalah kata walaupun. Kata walaupun itu menunjukkan pertentangan seperti ini tetapi, namun dan lain sebagainya ya. Jadi makna kata walaupun ini menunjukkan pertentangan. Nah, kita langsung saja cari di opsinya. Nah, opsi yang menunjukkan pertentangan itu ada di opsi C. Nah, untuk opsi A itu menanyakan sebab akibat, berarti menunjukkan atau konjungsi yang digunakan itu adalah sebab atau karena. Kemudian untuk penambahan menggunakan konjungsi dan, sedangkan. Kemudian perbandingan bisa menggunakan seperti, seumpama, bagaikan, dan lain-lainnya. Kemudian tujuan itu menggunakan konjungsi agar, karena menyatakan tujuan. Kemudian untuk nomor 2, penggunaan frasa kapsul memori. Oke, kita cek dulu. Frasa yang dimaksud agar kita bisa mendalami ya, maksudnya dari kapsul memori tersebut didasarkan pada kalimat sebelum dan sesudahnya. Pak tua itu adalah sang penjaga waktu terakhir di kotaku, bukan orloji digital berkilau yang sentuh, melainkan roda-roda gerigi kuningan dan pendulum yang berayun dengan detak hikmat. Bengkelnya yang remang, berbau minyak dan kayu tua. Baginya, setiap jam tua yang ia perbaiki bukan sekedar mesin, tetapi kapsul memori. Nah, ini ya. Saksi bisu dari tawa, tangis, dan generasi yang datang dan pergi. Jadi ini posisinya ada di tengah-tengah. Nah, kalau posisi seperti ini kita gampang ya untuk menentukannya. Baginya, setiap jam tua yang ia perbaiki bukan sekedar mesin, tetapi kapsul memori. Saksi, nah ini saksi berarti nanti berkaitan dengan histori, ya bisa saja pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang pernah, gitu, saksi bisu, yang pernah dialami dari tawa, ya, kebahagiaan, kemudian kesedihan, dan generasi yang datang dan pergi. Nah ini ya, jadi kata kuncinya ada di sini. Jadi ini bisa jadi maknanya itu bukan makna sebenarnya. Jadi bukan makna sebenarnya atau bisa dikatakan sebagai makna konotasi kias ya. Nanti berkaitan dengan saksi bisu. Saksi bisu yang dimaksud itu adalah memori lah, memori atau histori-histori yang pernah terjadi. Ya. Bisa kebahagiaan, kemudian kesedihan dan sebagainya. Baik, kita coba untuk menyesuaikan dengan opsi yang ada di sini. Untuk A, menggambarkan jam sebagai objek biasa, bukan ya, karena tidak menunjukkan makna kias dari kapsul memori dan saksi bisu. Menjelaskan harga jam, tidak ya. Kemudian menunjukkan bahwa jam tersebut rusak, ini juga tidak. Memberikan instruksi teknis perbaikan jam, ini juga bukan. Memberikan makna yang lebih dalam dan puitis pada jam. Nah ini ya, ini lebih tepat karena kapsul memori yang dimaksud itu atau konotasi yang dimaksud itu mengarahnya ke makna yang lebih dalam gitu. Maknanya apa ya tadi ya, dari saksi bisu, dari kesenangan, memori-memori yang dulu, kemudian histori-histori yang dulu tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami, atau silih berganti generasi, ada yang datang kemudian ada yang pergi dan sebagainya. Jadi untuk nomor 2 opsi ini adalah yang paling tepat.
Kemudian untuk nomor tiga soal standar TKA level HOTS ya. Baik, ini mencari pilihan yang benar ya, lebih dari satu. Teknologi 5G membawa perubahan besar bagi koneksi digital. Dari teknologi tersebut, apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas dan hambatan implementasinya? Baik, kita di pernyataan yang pertama dulu, kapasitas 5G yang lebih besar menyebabkan data dapat diterima dan diproses lebih cepat sehingga mengurangi latensi secara signifikan. Nah, ini ada di paragraf pertama ya. Teknologi 5G generasi terbaru, kemudian selain kecepatan 5G memiliki kapasitas lebih besar. Nah, ini ada di kalimat yang kedua. Untuk menghubungkan banyak perangkat secara serentak, mengurangi latensi buffering sehingga data dapat diterima dan diproses lebih cepat, serta mempercepat transfer data. Coba kita sesuaikan dengan pernyataan yang ada di pertama ini. Kapasitas 5G lebih besar menyebabkan data dapat diterima dan diproses lebih cepat sehingga mengurangi latensi secara signifikan. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena latensi yang rendah menyebabkan diproses lebih cepat. Nah, di sini ya. Nah, karena di sini yang dimaksudkan itu adalah ininya ya, apa namanya? Latensi yang rendahnya begitu, sedangkan oke, bentar dulu. Ini ya. Nah, jadi sebetulnya yang dimaksud itu adalah latensi yang rendah menyebabkan data diproses lebih cepat, sedangkan di sini yang dibahas itu adalah kapasitas 5G-nya. Jadi ini kurang sesuai. Nah, ini ya, kapasitas 5G yang lebih besar menyebabkan data dapat diterima dan diproses lebih cepat. Nah, sedangkan di teksnya atau di paragraf pertama itu yang dikatakan itu bukan kapasitas 5G-nya, melainkan ini proses latensinya yang rendah sehingga menyebabkan proses itu lebih cepat. Jadi untuk opsi yang pertama itu kurang tepat. Kemudian untuk pernyataan kedua, jaringan 5G mampu mendukung smart cities karena memiliki kemampuan untuk mengakomodasi jutaan perangkat yang terhubung secara simultan. Nah, ini sesuai ya. Ini ada di paragraf yang kedua ini. Salah satu keunggulan 5G adalah kemampuannya mendukung Internet of Things atau IoT dan smart cities dengan mengakomodasi jutaan perangkat yang terhubung. Nah, ini ya. Jadi pernyataan kedua itu sesuai seperti yang ada di teks di paragraf yang kedua di kalimat yang pertama. Kemudian untuk pernyataan ketiga, pengalaman virtual reality atau VR menjadi lebih mendalam karena teknologi 5G menawarkan kecepatan internet tinggi dan latensi yang rendah. Latensi itu ya bufferingnya atau loading itu lebih rendah begitu dibandingkan dengan 4G. Jadi 5G ini sangat luar biasa ya kecepatan, terutama di internetnya begitu. Nah, ini ada di paragraf yang kedua juga ya, sesuai dengan fungsinya atau keunggulan dari 5G. Nah, ini ya. Hal ini membuka peluang inovasi industri pendidikan hiburan. Kecepatan yang tinggi dan latensi yang rendah pada 5G mungkin stream video berkualitas, kemudian pengalaman virtual reality dan augmented reality yang lebih mendalam serta mendukung. Nah, jadi ini ada di paragraf yang kedua di kalimat yang ketiga. Ini ya. Jadi untuk pernyataan ketiga ini benar. Kemudian untuk pernyataan nomor 4, sinyal 5G memiliki daya tembus yang lebih rendah dibandingkan 4G, sehingga mengakibatkan perlunya pembangunan lebih banyak menara pemancar. Nah, ini ada di paragraf yang ketiga ya. Paragraf yang ketiga di sini. Nah, meski memiliki banyak manfaat, 5G juga menghadapi tantangan serius. Infrastruktur yang diperlukan sangat kompleks dan mahal, serta sinyal 5G memiliki daya tembus yang lebih rendah dibandingkan dengan 4G, sehingga perlu lebih banyak menara pemancar. Nah, ini ada di paragraf yang ketiga.
Jadi untuk pernyataan keempat ini sangat tepat ya, karena sesuai dengan teksnya. Kemudian pengelolaan frekuensi radio diperlukan karena banyak perangkat yang terhubung, dapat mengancam isu privasi dan keamanan data pengguna. Nah ini kurang tepat seperti yang ada di sini ya. Tadi sudah disampaikan kaitan dengan perbedaan dan 4G. Kemudian selain itu, frekuensi radio yang digunakan sudah banyak dipakai layanan lain sehingga perlu pengelolaan untuk menghindari gangguan. Isu privasi dan keamanan juga menjadi perhatian karena banyak perangkat yang terhubung. Ini ya, pengelolaan frekuensi radio diperlukan karena banyak perangkat yang terhubung. Karena sudah banyak ya, kalau di bacaan itu frekuensi radio yang digunakan sudah banyak dipakai layanan lain. Nah, sedangkan di sini diperlukan karena banyaknya. Nah ini, jadi ini kurang sesuai dengan yang ada di teks begitu. Jadi di dalam pernyataan itu ini ya, pengelolaan frekuensi itu diperlukan karena frekuensi tersebut sudah banyak dipakai layanan lain, bukan masalah privacy begitu ya. Jadi tidak ada hubungannya begitu ya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian untuk nomor 4. Nah ini tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan penggunaan konjungsi dalam setiap kalimat. Nah ini ya. Konjungsi itu adalah kata hubung ya, yang menjembatani kalimat satu dengan yang lain. Konjungsi selain, kalau di sini sehingga, kemudian di sini juga namun. Konjungsi selain. Ini kutipannya, selain kecepatan 5G juga memiliki kapasitas yang lebih besar, digunakan untuk menambahkan keunggulan lain dari teknologi 5G. Nah ini pernyataan sudah tepat ya, karena menambahkan informasi tentang kapasitas di luar informasi kecepatan. Jadi itu menambahkan saja begitu. Selain itu, nah itu mempertegas atau informasinya itu menambahkan begitu. Selain pada kutipan, selain kecepatan, 5G juga memiliki kapasitas. Jadi ada informasi tambahan. Jadi ini sangat tepat ya, karena fungsi selain itu sebagai penghubung untuk menambahkan informasi-informasi yang sudah ada. Jadi itu jawabannya tepat. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, konjungsi sehingga mengurangi latensi sehingga data dapat diterima dan diproses lebih cepat, digunakan menegaskan alasan utama penggunaan 5G. Ini kurang tepat ya, karena biasanya sehingga itu menyatakan akibat, bukan menyatakan sebab. Sehingga, nah berarti menyatakan akibat. Nah, karena yang di sini itu adalah sebab, mengurangi latensi sehingga data dapat diterima dan proses lebih cepat. Nah, ini menyatakan sebab. Seharusnya tidak menggunakan sehingga. Kalau sehingga itu nanti menunjukkan akibat. Jadi ini kurang tepat. Karena pernyataannya itu adalah sebab. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, untuk konjungsi namun itu sama dengan tetapi ya, menunjukkan pertentangan. Namun kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting. Nah ini ya, ini sebetulnya bentuk pertentangan, tapi memang pertentangan yang dimaksud itu arahnya itu ke hal-hal yang positif atau potensi dampak positif dengan hambatan yang membutuhkan kolaborasi begitu. Jadi ini sudah sangat tepat untuk penggunaan konjungsi. Kemudian untuk nomor 5, penjabaran informasi dalam teks tersebut dapat disusun menjadi kerangka, manakah kerangka isi yang paling mencerminkan struktur dan urutan teks tersebut. Nah, dalam menentukan kerangka, nah ini, kerangka, kemudian manakah kerangka isi. Nah, untuk menentukan kerangka ini, kita diharuskan mencari terlebih dahulu ide pokoknya ya. Jadi mencari ide pokok dari setiap paragraf. Biasanya bisa di awal, bisa juga di akhir begitu. Nah, di awal itu menerangkan definisi di sini ya.
Definisi itu biasanya bersifat umum, berarti sudah dipastikan bahwa di paragraf pertama itu adalah teknologi 5G adalah generasi terbaru. Ini ide pokoknya begitu ya. Kata adalah itu menunjukkan definisi atau penjelasan atau pengertian. Jadi paragraf pertama itu berisi tentang pengertian atau definisi teknologi 5G. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini salah satu keunggulan. Nah, ini keunggulan. Kemudian di kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah keunggulannya menjelaskan. Berarti sudah dapat kita pastikan bahwa untuk ide pokok di paragraf yang kedua itu adalah ada di awal. Ada di awal yang mengenai keunggulan 5G. Ya, atau memaparkan keunggulan 5G dalam mendukung internet dan smart cities. Nah, kemudian di paragraf yang ketiga, nah ini coba kita cek isu privacy keamanan memiliki banyak manfaat juga menghadap. Nah ini ya. Nah ini kemudian dijelaskan penjelasannya sampai dengan isu privacy dan sebagainya ya. Ini juga ada di awal. Meski memiliki banyak manfaat, 5G juga menghadapi tantangan ini ya, tantangan serius yang dihadapi oleh 5G. Itu ide pokok yang ada di paragraf yang ketiga. Nah, kemudian paragraf yang keempat, penerapan 5G di Indonesia dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada teknologi, tetapi juga kehidupan sehari-hari. Kemudian coba di akhir, namun kalau berdasarkan pemerintah, nah ini sudah dipastikan ada di sini ya, ada di awal, karena di paragraf atau di kalimat terakhir pada paragraf ini itu berisi penjelasan mengenai kalimat-kalimat sebelumnya. Penerapan 5G di Indonesia dapat memberikan dampak positif. Nah ini ya, jadi menyimpulkan atau menerapkan bahwasanya dampak positif yang dampak positif yang dihadirkan oleh 5G ini nih, dampak positif. Nah, jadi itu ya, di paragraf pertama itu menjelaskan tentang teknologi 5G atau definisi 5G, kemudian keunggulan, kemudian tantangan, dan yang terakhir menyimpulkan atau merangkum secara positif atau dampak positif yang ditularkan oleh 5G begitu ya. Coba kita sesuaikan dengan opsinya. Yang pertama, pengertian dan keunggulan. Nah, ini ya. Kita anggap ini opsi yang tepat. Kemudian cari yang searah. Nah, ini definisi 5G. Berarti A dengan E. Kemudian yang kedua, manfaat. Nah, manfaat. Keunggulan sudah, kemudian manfaat. Ya. Keunggulan, manfaat 5G, inovasi dan gaya hidup, tentang infrastruktur keamanan, dampak kenal pentingnya kolaborasi. Nah, ini ya. Pentingnya kolaborasi. Kalau di sini cara kerja internet, kemudian hambatan pembangunan tidak ada ya. Ikhtisar perubahan perilaku masyarakat, enggak ya. Di akhir ini tidak sesuai ya, ini. Tidak sesuai, tidak menunjukkan hal demikian. Jadi saya simpulkan jawaban yang paling tepat itu ada di A. Untuk nomor 5. Kemudian untuk nomor 6, kesalahan penggunaan kata baku dalam paragraf tersebut. Ya, ini kata baku perlu diingat-ingat ya, bahwa kata baku itu adalah kata yang penulisannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan, atau kata atau bahasa asing yang diserap, kemudian bahasa-bahasa yang gaul dan sebagainya, kemudian disesuaikan dengan pedoman ejaan atau EYD ya, atau kita menyebutnya EBI, ejaan bahasa Indonesia. Salah penggunaan kata baku dalam paragraf tersebut adalah, baik, kita langsung saja ke opsinya saja ya. Hijrah pada kalimat 1, hijrah ini. Nah ini sudah betul ya, hijrah bukan hijrah ya. Ini sudah baku.
Kemudian untuk produktif pada kalimat kedua seharusnya produsen. Nah, ini juga sudah tepat ya, produktif. Ini juga berasal dari bahasa Inggris, kemudian sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang baik ya. Kemudian pihak pada kalimat ketiga, pihak seharusnya pihak. Nah, ini kurang tepat ya, harusnya menggunakan P, sudah betul. Kemudian keterampilan pada kalimat tiga seharusnya keterampilan. Nah, ini ya, jadi penulisan keterampilan ini harus ada E-nya setelah huruf T. Jadi kete, bukan ketram, kete ya. Tapi coba kita lihat di opsi E-nya, difasilitasi pada kalimat penulis seharusnya Nah, ini sudah kurang tepat ya. Jadi kita langsung saja, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Ya. Jadi harusnya keterampilan, bukan keterampilan. Kemudian untuk nomor 7, konjungsi yang tepat melengkapi paragraf tersebut, konjungsi atau kata hubung ya. Konjungsi yang tepat. Nah, ini ya. Diperlukan proses yang panjang untuk menghasilkan kopi luwak yang nikmat. Biji kopi yang benar-benar segar dan berwarna merah yang akan digunakan. Titik. Nah, kemudian ada informasi tambahan ya, bisa selanjutnya atau kemudian ya. Selanjutnya, nah ini. Selanjutnya, biji kopi dipilih dengan memisahkan biji kopi yang segar dan busuk dengan cara direndam. Kalau kemudian kurang ini ya, kurang tepat. Jika juga salah, nih, jika. Kemudian sementara itu kurang tepat ya. Jadi kemudian dengan selanjutnya, jadi A, C, dan D. Tapi lihat di yang lainnya. Biji kopi yang baik akan tenggelam. Biji kopi yang baik akan tenggelam. Nah, berarti nanti ada perbandingan nih, atau ada penambahan informasi. Kalau misalnya diberikan karena, itu tidak akan nyambung, karena memang prosesnya bukan sebab ya. Jadi untuk opsi B itu sudah opsi A berarti opsi A itu kurang tepat. Nah, untuk opsi D bahkan yang busuk akan mengapung. Oh, ini tidak ya, karena tidak menunjukkan perbedaan begitu. Nah, di sini ada perbedaan antara yang kopi yang baik dia akan tenggelam, sedangkan yang busuk akan mengapung. Nah, ini ya. Jadi sudah diputuskan ya, dengan saya yakinnya bahwasanya untuk nomor 7 itu adalah jawabannya C. Nah, busuk akan mengapung. Kemudian biji kopi tersebut gitu. Jadi jawaban C. Kemudian untuk nomor 8, kata berimbuhan yang tepat melengkapi paragraf tersebut. Imbuhan kembali, berimbuhan. Imbuhan itu dari kata turunan ya, misalnya penggabungan dari kata dasar, misalnya tambah jalan menjadi berjalan, itu imbuhan. Oke. Nah, jadi kata berimbuhan itu biasanya kata dasar yang ditambahkan imbuhan, baik di awal, bisa di tengah juga, disisipkan, begitu akhiran, atau bisa juga gabungan. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi kopi menjadi salah satu bagian rencana titik-titik ekonomi. Kita fokus ke apa ini? Berarti kata dasarnya kembang ya, kembang. Bagian rencana mengembangkan ekonomi, kembangkan, nah ini kurang tepat. Dikembangkan juga kurang tepat, pengembangan. Nah, ini ada mengembangkan dan pengembangan. Sebetulnya ini konteksnya itu adalah kata benda ya, bukan kata kerja. Kopi menjadi salah satu bagian rencana pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi. Ya, jadi merujuknya ke sana, bukan mengembangkan ya. Karena prosesnya itu memang bukan aktif ya. Yang proses kata benda. Negeri Mutiara Hitam Papua. Kopi juga bukan untuk, jadi kita fokus ke D dan E ya. Kopi juga bukan untuk dieksploitasi ini sama-sama betul ya, oleh investor asing, melainkan untuk perekonomian masyarakat lokal. Pembudidayaannya bukan hanya industri kecil koperasi, melainkan juga ada yang kelewat. Mana nih? Pembudidayaan bukan hanya industri koperasi, melainkan juga sekolah dan asrama.
Nah, satu lagi di mana ya? Oleh investor asing, melainkan perekonomian untuk masyarakat lokal. Waduh, ada yang hilang ini. Cek. Masyarakat lokal pemberdayaan bukan hanya industri kecil, koperasi, melainkan juga sekolah dan asrama. Kalau di sini menumbuhkan dan ditumbuhkan ya. Nah, kalau misal dilihat dari ini itu sebetulnya prosesnya aktif ya, bukan pasif. Di sini ya, kalau dilihat dari bacaannya begitu. Pembudayaannya bukan hanya industri kecil, koperasi, melainkan juga sekolah dan asrama. Jadi ada keaktifan begitu ya. Nah, ini menumbuhkan itu menunjukkan keaktifan, kata kerja aktif ya. Sedangkan ditumbuhkan itu lebih pasif begitu. Tidak ada pergerakan sama sekali. Sedangkan di teks itu menunjukkan pergerakan ya. Di sini pembudayaannya bukan hanya industri kecil koperasi, melainkan juga sekolah dan asrama. Itu jadi karena ada yang tertinggal atau apa ya, mohon maaf sebelumnya. Kalau dilihat dari teksnya itu lebih ke menumbuhkan begitu. Entah posisinya ada di mana, mohon maaf sebelumnya ya. Barangkali ada yang terlewatkan begitu ketika menempelkan soal. Jadi saya putuskan untuk D saja begitu karena konteks kalimatnya ya. Gitu. Kemudian untuk nomor 9 kalimat nomor 2 kita fokus ke kalimat yang nomor 2. Dalam setiap lampion yang diterbangkan terdapat tulisan akan harapan pada tahun 2016. Salah nih. 2016. Dalam setiap lampion yang terbangkan terdapat tulisan akan harapan pada tahun 2016. Nah, ini yang ditanyakan itu tidak efektif karena tidak bersubjek. Penyebabnya adalah kalimat nomor 2 itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tidak bersubjek ya. Di sini emang tidak ada subjeknya. Tidak ada subjek yang dimunculkan. Biasanya subjeknya itu ada di kalimat sebelumnya. Sementara di hotel Hyatt Regency Jogja 1000 lampion diterbangkan ke langit bersama harapan pada tahun 2016. Nah, ini ya. Nah, kalimat tersebut memang tidak efektif karena memang tidak ada objeknya. Penyebabnya adalah penggunaan kata dalam. Nah, ini ya, ini penggunaan kata dalam itu sebetulnya menunjukkan ini keterangan begitu. Coba kalau misalnya dalamnya ininya dihilangkan dalamnya dihilangkan. Setiap lampion yang diterbangkan, nah ini, jadi ini subjeknya yang diterbangkan. Jadi karena ada kata dalam sehingga ini menunjukkan keterangan begitu. Nah, penggunaan kata dalam di awal kalimat, penggunaan setiap. Nah, ini setiap itu menunjukkan subjeknya begitu. Kemudian perasa kan ya, ini kan ya. Jadi ada di dalamnya. Kalau dalamnya dihilangkan, nah itu bisa lebih efektif ya, karena nanti subjeknya muncul begitu. Siapa subjeknya? Ya, setiap lampion. Karena yang dibahas itu adalah lampion. Kemudian nomor 10, frasa yang tidak tepat untuk mengganti frasa yang bercedak tebal. Frasa yang tepat untuk menggantikan ya, pengusaha hebat, sangat memamerkan, menyelesaikannya. Ini ada 3. Untuk nomor 10, ingat ya, jadi frasa itu susunan kata yang hanya menduduki satu fungsi. Ya, jadi kalau dijumlahkan frasa itu minimal 2 ya. Oke, ini kan. Nah, jadi minimal 2 kata itu disebutnya frasa, tapi dia harus menduduki satu fungsi, misalnya subjek predikat gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai fungsi. Kita sesuaikan saja ya kalimatnya. Walaupun ayahnya seorang pengusaha hebat, pengusaha tekun, seorang yang berkuasa, ini bukan ya, pengusaha kaya,
Nah, ini mendekati ya, hebat dan terkenal di bidang ekspor impor. Ini ya. Jadi kemungkinan ada di A, C, kemudian D, pengusaha rajin, tekun ya. Orang yang berkuasa ini tidak ya. Julia tetap bersikap rendah hati. Ia sangat memamerkan kekayaan. Nah, ini ya, ini bertolak belakang. Ini rendah hati, sedangkan di sini sangat memamerkannya. Jadi ini kontradiksi sekali ya. Harusnya ada kata tidak ya. Sangat atau ia tidak memamerkan. Karena ini konteksnya di kalimat sebelumnya itu dia sangat rendah hati begitu. Masa rendah hati suka pamer, itu kan bukan ya. Itu kontra. Akan memamerkan, kemudian ingin, nah ini kurang tepat semua ya, A dan D. Kita langsung saja di yang C-nya, karena opsi pertama itu A, C, dan D. Ya. Karena A dan D-nya kurang tepat, maka opsi C yang paling tepat begitu. Tidak memamerkan. Kini ia telah menyelesaikan pendidikannya. Menyelesaikan bukan akan ya, karena memang sudah selesai begitu. Bukan proses atau belum diselesaikan. Nah, ini ya, jadi nomor 10 itu jawabannya adalah C. Untuk nomor 11, perbaikan kalimat tidak efektif yang bercetak miring. Nah, ini menunjukkan ketidakefektifan pada kata yang bercetak miring. Oke. Membicarakan kelulusan. Nah, perlu diingat juga ya, ingat lagi bahwasannya yang dimaksud dengan kalimat tidak efektif itu adalah kalimat yang dapat menimbulkan kerancuan atau ketidakjelasan makna atau makna atau arti bagi pembacanya. Jadi bisa saja menimbulkan makna yang ambigu, bahkan makna yang kurang jelas begitu ya. Atau ya tadi rancu begitu. Nah, ini ya. Jadi konsepnya yang dimaksud dengan tidak efektif itu yang menimbulkan kerancuan. Coba kita sesuaikan dengan sebelumnya kita baca dulu. Setelah pembelajaran di kelas terakhir, kepala sekolah bersama guru-guru mengadakan rapat. Dalam rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Oke. Mengganti untuk opsi A ya. Mengganti kata membicarakan dengan kata dibicarakan. Dalam rapat itu dibicarakan tidak ya. Karena memang prosesnya itu aktif ya, aktif. Nah, karena ya rapat yang namanya rapat ya, karena mereka guru-guru dan kepala sekolah sendiri yang melakukan rapat itu, bukan orang lain begitu. Kalau di sini konteksnya itu dibicarakan atau dibicarakan itu bisa jadi rapat yang lain kemudian membicarakan tentang guru-guru yang ada di sini, tapi ini tidak ya, jadi opsi A itu kurang tepat. Membubuhkan tanda koma di belakang kata itu. Dalam rapat itu, koma, tidak ya. Jadi sebenarnya itu sudah menunjukkan sebagai pembatas begitu. Jadi tidak usah diberikan tanda koma. Kata membicarakan diganti dengan kata berbicara. Nah, ini ya, bisa jadi karena memang sama-sama aktif begitu. Nah, bedanya kalau yang ini aktif transitif, membicarakan. Nah, kemudian berbicara itu aktif intransitif ya. Jadi tidak membutuhkan objek. Dalam rapat itu berbicara kelulusan siswa kelas 12. Nah, ini agak ini juga ya, tapi kita coba ini dulu. Lihat opsi yang lain dulu ya. Kalau tidak ada sama sekali berarti ya opsi C ini yang paling tepat, tapi kita tidak bisa karena emang maknanya juga rancu juga gitu kalau misalnya menggunakan kata berbicara. Dalam rapat itu berbicara, nah ini ya, karena emang kalimat di sini itu kalimat transitif begitu karena ada objeknya nih, objeknya kelulusan siswa. Jadi opsi C kita nggak apa-apa tahan, tapi sepertinya juga kurang tepat begitu. Kemudian opsi D menghilangkan kata itu dalam rapat membicarakan. Nah ini ya, coba kita hilangkan. Dalam rapat membicarakan kelulusan siswa kelas 12.
Oke, ini lebih logis ya, karena kata itu, rapat itu, ya, itu menunjukkan kerancuan begitu ya. Jadi maknanya kurang jelas. Dalam rapat itu membicarakan, jadi agak gimana begitu ya konsepnya begitu. Kemudian menambahkan tanda koma di belakang kata siswa. Nah, ini kurang tepat. Jadi antara C dan D, tapi untuk ini itu yang lebih tepat ada di E, ini di D bukan E. Nah, ini ada yang lebih tepat itu ada di opsi D ya. Karena untuk C itu kalimatnya itu memang kalimat aktif transitif ya, karena ada objeknya bukan intransitif. Jadi ini kurang tepat kalau misalnya diganti dengan kata berbicara. Maka yang paling tepat dan paling logis itu ada di opsi D dengan cara menghilangkan kata itu dalam rapat. Gitu. Nah, itu ya. Jadi kata itu tuh sebetulnya tidak perlu digunakan karena sudah ada kata rapat ya yang menggantikan kata itu. Jadi gunakan salah satunya saja. Kecuali hal itu. Nah, tidak ada kata rapat berarti menunjukkan rapat. Ya. Karena sudah ada kata rapat berarti itu tidak bisa ditulis kembali. Jadi nanti pemborosan begitu ya. Jadi pilih salah satu saja. Gitu ya. Mudah-mudahan paham gitu. Kemudian untuk nomor 12. Sebentar. Oke. Perbaikan kalimat yang salah dan alasannya yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian, tahun ini luas hutan bakau di Indonesia sangat berkurang sekali dibandingkan tahun lalu. Sebagian besar lahan hutan bakau berubah fungsi menjadi tambak udang maupun ikan. Ada pula yang berubah fungsi menjadi wilayah industri maupun permukiman. Ada permukiman. Kemudian selain itu, terjadi penebangan hutan bakau yang sebagian besar digunakan untuk kayu bakar. Hal ini juga menambah parahnya hutan bakau. Perbaikan kalimat yang salah dan alasannya. Coba kita analisis berdasarkan opsinya saja ya. Berdasarkan penelitian, tahun ini luas hutan bakau di Indonesia sangat berkurang sekali dibanding tahun lalu. Kalimat penelitian sudah menyatakan hasil, bukan ya? Nah, ini perbaikan ini tidak usah ada perbaikan ya. Alasannya kata penelitian ini sudah betul, tidak usah diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian, tahun ini luas hutan bakau di Indonesia sangat berkurang dibanding tahun lalu. Ini kalimatnya sama, tapi kita coba lihat alasannya kenapa salah. Kata sangat sudah bermakna intensitas, tidak perlu kata oh iya oke. Berdasarkan hasil penelitian tahun ini luas hutan bakau sangat berkurang dibandingkan tahun lalu. Nah ini ya, oh ya ini kelihatannya. Bentar, oke. Hutan bakau sangat, ini superlatif ya. Sangat berkurang sekali. Nah ini masuk ke kalimat tidak efektif begitu. Nah ini tidak efektif karena penggunaan kata yang memiliki makna yang sama atau disebutnya kalau di ini superlatif ya sangat sekali dan nah itu namanya superlatif. Nah ini sudah menunjukkan kesalahan, kemudian alasannya sudah disampaikan, kemudian di opsi C coba sebagian besar lahan hutan bakau berubah fungsi menjadi tambak dan udang. Konjungsi maupun seharusnya berkaitan dengan konjungsi baik yang menyatakan pilihan. Nah, itu sudah betul ya, tidak usah ada perbaikan lagi. Kemudian namun terjadi penebangan hutan, bakau sebagian besar menggunakan kayu dibakar. Penambahan hal ini seharusnya bertentangan. Konjungsi selain itu menyatakan penambahan hal lain seharusnya pertentangan. Namun terjadi penebangan. Nah, ini pertentangan ya, bukan ini udah betul ini. Oh ini selain itu. Selain itu menyatakan ya, selain itu ini betul ya. Jadi tidak usah dikasih namun, sudah betul. Selain itu terjadi, selain itu menunjukkan penambahan informasi.
Selain itu, terjadi penebangan hutan bakau konjungsi yang tidak menyatakan penghubung antar klausa. Konjungsi yang tidak menyatakan penghubung antar klausa. Itu terjadi penebangan hutan bakau konjungsi. Nah, kalau yang terlihat secara kacamata itu ada di opsi B. Ya. Ini terlihat sekali. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian untuk nomor 13. Frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Adjektiva itu frasa yang mengandung kata sifat. Ya. Jadi, frasa yang mengandung kata sifat, baik hati, kemudian sangat baik. Nah, itu frasa yang menunjukkan kata sifat atau adjektiva. Kayak sangat baru, masih baru, lebih baru, masih baru, sangat baru. Jangan terkecoh membeli ikan. Kadang-kadang kita kecewa membeli ikan. Disangka masih baru, nah gitu ya. Ternyata sudah busuk. Caranya supaya kita terkecoh, ikan yang segar dagingnya yang masih baru tuh ada di opsi B dan D. Masih keras. Di sini sangat busuk dan sudah busuk. Perbedaannya itu ya. Kalau dipegang itu sangat keras. Sisiknya atau kulitnya masih mengilap. Insannya berdarah merah segar. Matanya masih bening. Kalau sudah tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut, berarti ikan itu sudah busuk. Nah, sudah busuk. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian untuk nomor 14, kata serapan. Oke, kata serapan. Kata yang diambil atau yang diadopsi dari bahasa asing. Nah, di sini ada apa saja nih? Pemerintah secara berkala lumrahnya mengundang pertanyaan di benak pelaku industri akan interpretasi. Nah, ini ya. Interpretasi, harusnya interpretasi bukan peretasi. Undang-undang seperti apa yang dimulai paling ideal oleh pemerintah, bukan apa-apa. Implikasi bukan in, tapi ya, yang dibawa sebagai dampak kewajiban yang digarisbawahi oleh kata dan atau. Ini dapat menimbulkan perbedaan nilai invest hingga jutaan dolar Amerika yang harus ditanamkan pelaku industri. Itu ya jawabannya. Jadi interpretasi, interpretasi. Industri akan interpretasi penerapan, interpretasi bukan interpretasi, interpretasi. Kemudian ada di D ya. Kalau yang lain udah kelihatan salah semua. Bukan tapi implikasi, kemudian investasi. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian terakhir, nomor 15. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada frasa global. Global di sini ya. Dalam kalimat di atas. Oke. Global itu menunjukkan umum ya. Maknanya secara umum atau secara keseluruhan. Nah, jadi tapi sebelum itu, kalau secara ini ya, tapi kita lihat konteksnya. Studi analisis titik-titik global yang dipimpin oleh yaitu ya. Jadi secara makna itu menunjukkan keseluruhan begitu. Jadi frasa yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang yaitu disesuaikan dengan makna globalnya begitu ya. Karena itu menunjukkan umum atau keseluruhan. Nah, bagian rumpang yang paling tepat itu ya bagian yang memiliki makna tingkatan. Nah, tingkat. Nah, jadi tingkat ini sebetulnya mengarah kepada jenjang yang menyeluruh begitu. Coba kita
sambungkan dengan kalimatnya. Studi analisis tingkat global, ya kan? Fase bukan fase global yang dipimpin, bukan ya. Jangkauan juga bukan, skala juga bukan, cakupan juga bukan. Jadi jawabannya adalah E. Kenapa E? Tadi ya, jadi tingkat itu menunjukkan pada jenjang secara keseluruhan. Nah, kalau dilihat dari konteksnya, makna global itu ya umum atau secara keseluruhan begitu. Umum, seluruh gitu ya. Nah, itu untuk soal pemantapan yang keempat. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau yang tidak dipahami, boleh silakan kalian komentar ya. Kemudian boleh memberikan saran juga terhadap hal-hal yang saya sampaikan begitu. Barangkali ada kekeliruan dan sebagainya, silakan boleh di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Terima kasih.